Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa amma ba'da. Jumpa kembali dalam pelajaran dasar untuk memahami kaidah bahasa Arab dan juga kitab kuning. Dalam kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan kalimatul ismi atau kata benda. Kalimat isim ditinjau dari segi bilangannya, dari jumlahnya. Jadi berdasar pada bilangan atau jumlah ketika kita mau mengungkapkan sebuah kata benda ini 1, 2, atau 3. Kita ambil contoh, misalnya ketika kita mengungkapkan satu kata benda. Siswa misalnya. Siswa dalam bahasa Arab adalah talibun atau tilmidun. Ketika talibun, satu orang. Ketika mengungkapkan dua orang, atau lebih dari dua orang, seperti apa? Nah, itu yang akan kita bahas. Karena dalam bahasa Arab, seperti yang disinggung kemarin di pertemuan sebelumnya, kata benda dari sisi jenis akan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga nanti dari sisi bilangannya atau jumlah dari kata benda tadi itu juga akan berbeda cara mengungkapkannya. Kita masuk ke bagian kata benda dari segi bilangannya. Yang pertama, dalam bahasa Arab kalimat isim atau kata benda dari sisi bilangannya terbagi menjadi 3. Kita nanti akan membahas tentang 3 ini. Yang pertama adalah mufrad. Kata-kata fardun adalah 1, maka mufrad ini adalah untuk menyebutkan bilangan 1, yaitu bilangan pokoknya. Ketika ada sebuah kata benda, kata pokoknya adalah 1. Nah, itu adalah mufrad. Maka orang kalau sholat sendirian, 1 itu namanya munfarid. Nah, dari kata ini itu. Kedua, namanya musanna atau tasniyah. Dua-duanya juga dipakai dari kata isnaini atau isnani. Maka hari yang kedua itu namanya hari Isnain, hari Senin. Ya, hari pertama namanya Ahadun, Wahidun, 1. Isnaini salasah, 3, maka sulasa, dan seterusnya. Yang ketiga kita nyebutnya dengan jam'un, jamak, mengumpulkan antara 2 dan 1. Jadi lebih dari 2 namanya jam'un. Jumu'ah, maka disebut dengan Sayyidul Ayam. Dari 7 hari tadi itu ngumpul semuanya di sini di hari yang kelima. Jumu'ah, jamak. Ya, yang pertama, mufrad. Nah, mufrad adalah kata benda tunggal 1 atau pokok dari kata benda itu sendiri. Semua kata benda awalnya adalah 1. Contoh mudarrisun, bapak guru. Kalau perempuan, kemarin tinggal tambahin tak marbutoh, maka berubah menjadi mudarrisatun atau ibu guru. Sinonim dari mudarrisun juga ada ustazun, Pak Ustadz, Bapak Guru, atau ustazatun ditambahin tak marbutoh, maka berubah menjadi perempuan. Kata satunya lagi ada madrasatun. Nah, mudarrisun dan mudarrisatun ini adalah yang mempunyai akal atau manusia berakal. Ada benda yang tidak mempunyai akal. Nah, ini contohnya adalah madrasatun. Kenapa kita bedakan antara saya menyebutkannya dengan nanti ada yang berakal dan juga tidak berakal, akan berefek pada pembahasan di setelah isim mufrad ini. Ada kata madrasatun. Nah, ini sama ini darosa. Darosa, mudarrisun, ini madrasatun, tempat belajar. Mudarrisun orang yang mengajar. Maka madrasatun tempat belajarnya adalah sekolah. Di sekolah, maza fil madrasah, ada apa di sekolah? Ada faslun, al-faslu. Ada kelas, faslun. Pembeda, maka antara satu kelas dengan yang lain dibedakan, ada sekat-sekatnya, maka disebut dengan faslun. Atau sofun juga artinya kelas, karena sufuf, barisan-barisan dari banyak tempat tadi itu dibuat untuk belajar. Nah, itu adalah mufrad. Ketika menyebutkan mudarrisun berarti berapa gurunya? 1. Mudarrisatun berapa gurunya? 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau merubah jadi 2, gimana caranya? 2 dalam bahasa Arab adalah musanna, dari isnaini tadi saya sebutkan, atau tasniyah, yaitu kata benda yang menunjukkan arti ganda, 2, baik muzakkar maupun muannas. Dari mana dibentuk? Dari bentuk mufradnya. Kalau tadi kita bahas ada mudarrisun, nah ini cara membentuk musanna.
dengan cara menambah alif dan nun. Alif, nun, ani. Nah, ini saya kasih harokat dulu ya. Sebentar. Tadi mana? Oh ini. Mudar. Nah, di sini. Berarti kita kasih fathah berarti ya. Di sebelumnya. Ani seperti itu. Nah, ini. Nah, kalau cara membuat isim mufrad atau kata tunggal berubah menjadi dua, tinggal ditambahin ani. Maka mudarrisun harokatnya diubah menjadi fathah, ya kan? Kemudian tambahin ani. Mudarrisun, mudarrisani. Mudarrisatun, mudarrisatani. Madrasatun, madrasatani. Faslun, faslani. Dari kata-kata dua, isnani. Jadi ya, isnani. Jadi kalau dua, tambah berapa? Satu tambah berapa jadi dua? Tambah satu. Satu itu mana? Nah, ini satu nih. Nah, untuk memudahkan mengingatnya, identik dengan alif ya dia. Mudarrisani, madrasatani, kolamani, madrasatani, mudarrisatani, dan selanjutnya. Selain pakai alif nun, juga pakai ya dan nun. Jadi bukan isnani, tapi isnaini. Maka kita sering menyebutkan ada isnani, apa isnaini yang betul? Dua-duanya betul. Yang satu tambahnya alif nun, yang satu lagi ya nun. Jadi mudari saini, yang punya aini itu adalah dua. Apa bedanya mudarrisani dengan mudarrisaini, isnani dengan isnaini? Nanti ketika kita sudah mengetahui banyak tentang kosakatanya dan juga susunannya, perbedaan ani dengan aini adalah pada posisi kalimatnya, struktur kalimatnya. Kalau ani untuk predikat dan subjek. Kalau aini untuk objek atau nanti yang didahului dengan huruf jar. Atau ketika dia menjadi jar itu nanti dia pakai aini. Gitu ya. Kita nanti ini sebagai informasi awal bedanya ani dengan aini. Kalau ani isnani berarti untuk subjek dan predikat, mudarrisaini dua dengan aini ini untuk objek atau dia ketika dibaca jar. Jar itu apa? Pembahasannya nanti. Yang kedua, selain mufrad juga dua, yang dua tadi berarti musanna, yang ketiga namanya jama. Nah, sebelum kita masuk kepada jama, maka jamak sendiri itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama jamak banyak, muzakkar laki-laki, salim yang selamat dari sebuah perubahan. Jadi dari satu katanya tadi itu tidak dirubah sama sekali, tinggal ditambahin akhirnya seperti halnya musanna tadi itu. Yang kedua ada jam'un, kata banyak, lebih dari dua. Al-mu'annas dari kata yang berarti perempuan. As-salim yang selamat dari sebuah perubahan kata tadi itu. Yang terakhir jamak taksir, jamak yang taksir, kasiru pecah. Jadi berantakan, tidak ada aturan sama sekali. Caranya dari mana kita tahu bahwa dia itu adalah jamak taksir? Berdasarkan dari kita mendengar orang Arab atau yang dipakai oleh orang Arab itu sendiri. Kita bahas yang pertama, jam'ul muzakkar as-salim. Jamak muzakkar salim kita menyebutnya. Jam'un banyak, muzakkar laki-laki, salim yang selamat dari sebuah perubahan. Kita lihat. Di sini juga sama. Ketika membentuk, ini belum diedit ya, maaf. Ketika mau membentuk, cara membentuk jamak muzakkar salim ini berarti ya. Berarti jamak, masih Arab. Jamak muzakkar salim. Nah, cara membentuk isim mufrad menjadi jamak muzakkar salim dengan cara apa? Yang pertama dengan ditambah waw dan nun. Jadi tidak merubah awalnya. Awalnya mudarrisun tadi guru. Kemudian kita akhirnya tambahin waw dan nun, mudarrisun jadi mudarrisuna. Muslimun, muslimuna. Loh, kita kok ada muslimin, wahai kaum muslimin. Berarti dia tidak pada posisi yang tadi itu. Predikat, subjek, atau objek. Kalau tambahannya waw dan nun untuk predikat dan subjek. Tapi kalau tambahannya ya dan nun, berarti dia adalah untuk objek atau jar. Nah, seperti itu ya. Mudarrisun atau mudarrisin. Muslimun atau muslimin. Berarti itu banyak. Muslimun satu orang muslim. Muslimani ada dua orang muslim. Muslimuna banyak orang muslim. Tergantung nanti dia jadi predikat, subjek, atau objek. Bahasan nanti. Yang penting kita tahu bahwa ketika satu orang mudarrisun, dua orang tambahin alif atau ya, mudarrisani atau mudarrisaini. Ketika banyak gurunya mudarrisuna atau mudarrisina.
Yang kedua, tentang jamak muannas, jamak tapi dari kata perempuan yang selamat dari sebuah perubahan, salim. Berarti mudarrisun tetap satu, tinggal tambahin alif dan ta. Jadi mudarrisun di harokat fathah menyesuaikan dengan alif ini. Mudarrisatun, mukminatun, mukminat, muslimat, mukminat, tolibat. Nah, itu berarti banyak. Semua yang panjang at berarti dia ada panjang perempuan. Kalau banyak laki-laki. Atau in, tapi at berarti untuk banyak perempuan. Nah, kita masuk pada jamak yang terakhir, yaitu jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan atau tidak punya pola. Kebanyakan adalah untuk kata benda mati, tidak untuk yang berakal seperti manusia. Dinamakan dengan ghairu akil. Ghairu tidak akil, mempunyai akal. Nah, bentuk jamak taksir ini adalah simai, dari sima. Sami'a yasma'u, mendengar. Nah, simai, kita mendengar dari orang Arab. Kalau masjidun, dua masjid, masjidani tambahin alif. Banyak masajidu. Maka tidak ada masjiduna atau masjidat. Yang seperti yang awal tadi itu. Tahu dari mana? Simai. Kita tahu dari orang Arab langsung. Tahu dari mana? Banyak belajar, banyak baca. Hakibatun tas. Hakibata ini bukan hakibat untuk perempuan jamak muannas, tapi jamak taksir. Ibu. Kitabun tidak kitabuna, tapi kutubun. Nah, itu disebut dengan jamak taksir. Nah, terakhir. Karena durasi kita itu memang kenapa cepat, kurang dari 15 menit, kita harus usahakan untuk selesai dari penjelasan. Nah, semuanya tadi itu, jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim rata-rata adalah untuk yang akil, yang berakal. Coba kita lihat. Nah, rata-rata ini adalah orang yang berakal. Begitu juga jamak muannas. Nah, jamak yang taksir rata-rata adalah untuk yang tidak berakal. Tapi ada beberapa yang tidak sesuai dengan kaidah. Contoh, yang berakal tapi dia mempunyai jamak taksir. Atau tidak berakal tapi mempunyainya jamak muannas. Atau mempunyai jamak muzakkar punya, jamak taksir juga punya. Nah, ini kita catatannya di sini. Jadi ada beberapa. Yang pertama, ada kata yang mempunyai yang 1 sampai 3 ini mempunyai 2 jamak sekaligus. Nih, berarti muzakkar, berakal, kafir, nabi, amil, pekerja. Kalau 2 tinggal tambahin alif, nun, alif, nun, alif, nun. Tapi ketika jamak, dia tambahin waw, nun, waw, nun, waw, nun. Banyak. Tapi dia juga mempunyai jamak taksir. Maka kafirun ada kafironi, kafiruna sama kufar. Ini dipakai dua-duanya. Nabiyun ada anbiya. Ada amilun, para pekerja, juga ada ummal. Jadi ada yang mempunyai 2 jamak sekaligus. Ada juga ustazun, rasulun, ustaz, orang rasul, tidak mempunyai jamak muzakkar salim. Tapi mempunyainya adalah, dia mempunyai jamak taksir. Seperti ini yang tidak sesuai dengan kaidah. Padahal tadi, kalau yang jamak taksir kebanyakan untuk apa? Yang tidak berakal. Nah, ini berakal tapi punyai cuma jamak taksir saja. Ustazun, asatizu, atau asatizatu. Kalau kok ada taknya, bukannya perempuan, karena ini jamak dari ustazun. Kalau jamak ustaz banyak, ibu guru banyak, ustazatun, jamak muannas. Waraqatun, daun, syajaratun, pohon. Dia juga punya 2 jamak. Ada waraqat, ada awraq, ada syajarat, ada asjar. Ada pertanyaan lagi, saya dari mana tahu kalau ini mempunyai 2 jamak, yang ini harusnya jamak muzakkar salim tapi ternyata jamak taksir, yang ini harusnya punya jamak taksir tapi juga ternyata punya jamak muannas. Sekali lagi, kita tahu semuanya berdasarkan sering baca, sering dengar dari orang Arab. Maka kita sebutnya dengan kata-kata simai. Kita mendengar langsung dari sami'a yasma'u. Semoga bisa difahami tentang pelajaran kita. Kata benda, kalimatul ismi, berdasarkan bilangannya. Ada 1, ini pokoknya aslinya, mufrad, kemudian musanna atau tasniyah, yang laki-laki ada muzakkar salim, yang perempuan ada muannas salim. Yang tidak berakal bisa jadi dia rata-rata adalah jamak taksir, tapi ada yang punya 2 jamak. Ada jamak muannas salim dan juga jamak taksir. Semoga bisa difahami dengan baik. Nas'alullaha al-afiyah wa naktafi bihadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.